Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Burhan di channel YouTube saya Burhan Farm. Baik teman-teman, gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam semua urusan teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan sharing terkait dengan cara saya membentuk percabangan tanaman anggur supaya lebih cepat, dan juga saya akan mengupdate terkait dengan perkembangan tanaman anggur saya jenis Saint Muscat. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini ada pohon anggur jenis Saint Muscat yang kurang lebih usianya sudah 1 tahun, dan saya mau membuahkan anggur Saint Muscat ini. Jadi yang bisa teman-teman lihat, ini cabang sekundernya segini. Jadi ini saya tanam di bawah teman-teman, dan untuk percabangannya saya rambatkan ke rooftop seperti ini. Ini sudah kami berikan pupuk untuk pembuahan atau pupuk generatif ketiga. Nanti setelah kita berikan pupuk generatif yang keempat atau pupuk untuk pembuahan, kita akan lakukan stres air. Jadi di sini cabang tersiernya sudah lumayan teman-teman. Coba kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ini kecil teman-teman, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 teman-teman. Jadi untuk cabang tersiernya ada 26 cabang. Untuk panjangnya kurang lebih 4 meter teman-teman. Baik, untuk daunnya ini kurang begitu sehat teman-teman. Jadi nanti kita pangkas setelah pemberian pupuk pembuahan yang keempat, dan setelah kita melakukan stres air. Jadi untuk pembentukan cabang tersier ini atau percabangan tanaman anggur itu sangat penting teman-teman untuk perkembangan tanaman anggur ke depannya. Jadi harus kita bentuk mulai awal supaya cabangnya itu tertata rapi. Dan di sini saya akan sharing terkait dengan bagaimana cara kita supaya bisa membentuk cabang tersier dengan cepat. Jadi ini cara saya ya teman-teman. Mungkin ada orang yang punya cara lain untuk membentuk cabang tersier. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya menanam tanaman anggur dengan menggunakan planter bag 200 liter. Ini varian Everest. Jadi ini sistemnya nanti kita buat double cordon teman-teman. Oke, ini masih proses pembentukan cabang. Jadi di sini juga kita menyediakan bibit anggur teman-teman. Oke, kembali lagi. Jadi ini juga saya tanam di planter bag ukuran 200 liter. Ini masih proses pembentukan cabang juga. Jadi ini jenis Gosvi teman-teman. Jadi untuk pembentukan cabang biasanya saya membuang daun
yang ada di cabang sekunder teman-teman, supaya nutrisinya itu cepat di sini, cepat ke cabang tersier. Jadi bisa teman-teman lihat untuk daun di cabang sekundernya saya buang, sulurnya juga jangan lupa dibuang. Jadi seperti ini, kita buang aja daunnya. Nanti akan tumbuh bertahap teman-teman untuk cabang tersiernya. Ini juga kita buang aja supaya nutrisinya bisa fokus. Jadi saya biasanya untuk membentuk cabang tersier membuang daun yang ada di cabang sekunder biar supaya tumbuh cabang tersiernya itu cepat teman-teman. Jadi nutrisinya itu yang harusnya untuk daun sekunder, ketika daun sekundernya kita buang, jadi nutrisinya nanti langsung ke cabang tersier. Jadi untuk pertumbuhan cabang tersiernya bisa lebih cepat. Jadi contoh seperti ini lagi. Jadi ketika sudah segini teman-teman, kita buang saja daun yang ada di batang sekunder. Oke. Nah, ini juga. Oke, lalu selain dengan cara itu, kita harus juga memberikan nutrisi yang cukup. Misalnya kita bisa memberikan pupuk NPK dengan kandungan N yang tinggi, misalkan NPK 20-10-10, atau NPK yang kandungannya 25-77. Oke, jadi ini bibitnya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat tanaman anggur yang udah kebentuk cabang sekundernya, tersiernya. Jadi ini udah kebentuk teman-teman. Jadi ini menggunakan cara yang tadi. Ini cabangnya sudah rapi teman-teman. Tinggal kita rawat. Oh ya, jadi poin pentingnya lagi untuk membentuk cabang tersiernya itu bertahap teman-teman, dilakukan bertahap. Jadi mulai panjang 30, 60, 90 dan 120 teman-teman, 120 cm. Jadi ketika percabangan tersier belum mencapai 30 cm semua, kita lakukan pemotongan di ujung. Nih, kita potong dulu supaya nutrisinya itu bisa rata teman-teman, dan nanti percabangan tersiernya itu bisa bagus seperti yang di sini. Nah, ini jenis tamaki teman-teman, percabangannya bagus teman-teman, seperti tulang ikan. Jadi untuk pembentukannya bertahap seperti tadi teman-teman. Selain itu juga kita harus masukkan nutrisi yang cukup. Oke, kita hitung ya cabang tersiernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke,
Jadi ini satu pohon ada sebanyak 22 cabang tersier. Ini juga ada lagi. Ini dulu ada kesalahan teman-teman. Jadi waktu pembentukan cabang tersier itu saya kelebihan pupuk yang menyebabkan overdosis dan mengakibatkan cabang di ujungnya itu layu teman-teman, atau gosong. Jadi untuk pemberian pupuk juga harus sesuai ya, nggak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Oke, ini juga nanti akan kita buahkan. Jadi ini dampaknya terlalu banyak pemberian pupuk seperti ini, jadi cabang tersiernya tidak bisa rata teman-teman seperti yang tadi. Oke. Ini saya tanam di tanah atau di grounding, nanti akan kita buahkan. Terus juga ini ada yang kita tanam di planter bag juga, ukuran 200. Kita buat sistem teralis teman-teman. Ini varian akademik. Jadi untuk pembentukan cabangnya saya juga menggunakan cara yang tadi. Ini seperti ini teman-teman. Jadi pembentukannya bertahap. Oke, ini ada contoh yang baru kita bentuk. Nah ini, jadi ketika daunnya ini sudah ada, cabangnya ini panjangnya udah ada yang 30, kita potong biar nutrisinya rata teman-teman. Nah ini biasanya saya buang, ketika udah seperti ini saya buang daunnya. Tapi biasanya teman-teman ada yang mempunyai cara lain. Jadi ada yang dibiarkan teman-teman daunnya pada cabang sekunder. Jadi kenapa saya membuang daun pada cabang sekunder? Jadi untuk daunnya itu tidak dipakai teman-teman kalau cabangnya udah besar. Jadi saya memutuskan untuk membuang daun di cabang sekunder supaya nutrisinya bisa langsung pada masuk ke cabang tersier. Ini juga ada yang sistem teralis teman-teman. Ini varian Jupiter. Ini sudah rata teman-teman cabang tersiernya. Ini juga ada lagi. Oke, nanti kita lihat. Nah ini ada yang saya tanam di dalam pot ukuran 60, jenis Tamaki juga, yang udah berbuah teman-teman. Jadi ini oke. Jadi kalau kita menanam anggur, semakin banyak cabang tersiernya, akan semakin banyak buahnya teman-teman, dan hasilnya itu bisa maksimal. Jadi kita tidak boleh beranggapan bahwa kita harus menanam anggur yang banyak gitu, supaya buahnya bisa panen banyak. Kita harus juga bisa menanam anggur sedikit tapi panen banyak, bisa panen banyak dengan cara memperbanyak percabangan tanaman anggur kita. Jadi semakin banyak cabangnya, otomatis buah yang dihasilkan akan semakin banyak pula teman-teman. Oke, jadi ini awal pembentukan
Ini juga saya bentuk dengan sistem percabangan teralis. Ini jadi awalnya seperti ini teman-teman, awalnya. Yang ini akan kita buahkan nanti di tahun depan. Jadi untuk membuahkan anggur Saint Muscat ini lumayan sulit teman-teman. Jadi untuk kegenjahannya kurang pada anggur jenis Saint Muscat ini. Ini hanya untuk sebagai koleksi aja. Jadi kalau kita menanam anggur, baiknya kita memilih varian yang mudah berbuah saja atau genja, supaya mempermudah kita dalam menanam anggur. Jadi kita harus memilih varian yang genja, lalu produktivitasnya tinggi, dan juga mudah dalam perawatannya. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman untuk video hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan juga subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video yang terbaru. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.